Halo, terima kasih telah bergabung kembali di podcast saya, Amalia Sustikarini. Saat ini melalui Zoom, saya telah terhubung dengan Ibu Ayu Siti Mariam di Sydney. Ibu Ayu Siti Mariam lulus dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tahun 2005 dan menyelesaikan S2 untuk jurusan Hukum Perdagangan Internasional di Universitas Indonesia pada tahun 2009. Ibu Ayu pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Lingkungan dan Isu Baru, Direktorat Perundingan Multilateral, serta Kepala Seksi Asia Tenggara, Direktorat Perundingan Bilateral, Kementerian Perdagangan. Saat ini Ibu Ayu menjabat sebagai Kepala Indonesian Trade Promotion Center di Sydney. Saya akan berbincang-bincang dengan Ibu Ayu Siti Mariam tentang pemberlakuan Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IACPA pada tanggal 5 Juli kemarin. Setelah melalui proses perundingan panjang selama kurang lebih 1 dekade, produk dan jasa apa yang menjadi andalan kedua negara, persiapan apa yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan untuk optimalisasi kerjasama ini, serta tantangan dan peluang yang dihadapi IACPA di tengah krisis pandemi COVID-19. Mari simak perbincangan saya dengan Ibu Ayu Siti Mariam dari ITPC Sydney. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu Amalia. Apa Terima kabar? kasih sudah diundang. Aduh sayang, terima kasih juga Ibu sudah meluangkan waktu Bu untuk berbincang-bincang di podcast saya ini di tengah kesibukan Ibu ya, pasti untuk mempromosikan atau memberi informasi tentang pemberlakuan IACPA ini ya Bu ya. Baru seminggu nih ya, kurang lebih ya, Iya, 5 betul. Juli kemarin ya. Betul. Dan Betul. tentunya ini adalah sebuah perkembangan yang cukup menggembirakan ya Bu ya di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, di mana rasanya banyak hal yang perlu dipertimbangkan ulang ya Bu ya, dan kemudian juga perlu dipikirkan kembali terutama dalam hal hubungan perdagangan, kerjasama ekonomi dan kerjasama dalam bidang apapun ya Bu ya. Tapi alhamdulillah Betul. ternyata IACPA ini bisa kita laksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan ya Bu ya, tanggal 5 Juli kemarin. Iya, Oke, betul. begini Bu, apa sebetulnya poin penting dari IACPA ini karena singkatannya kan komprehensif ya Bu ya, ada poin komprehensif di situ. Jadi bukan Betul. free trade biasa ya Bu ya. Dan kemudian apa sih produk barang dan jasa dari dua negara yang menjadi highlight dari kerjasama ini Bu? Iya. Terima kasih Bu Amalia. Iya, betul Bu. Kalau tadi Bu Amalia sudah memberikan awalan bahwa IACPA itu merupakan perundingan kedua negara yang sifatnya komprehensif. Jadi memang bukan hanya free trade agreement atau preferential trade agreement gitu ya. Iya. Tapi ini comprehensive Betul. partnership gitu. Apalagi ada bahasanya SIPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement. Oke. Jadi artinya perdagangan negosiasi, pada saat dilakukan negosiasi perdagangan barang itu hanya merupakan salah satu elemen, Oke. salah satu chapter dari IACPA yang secara keseluruhan. Oke. Karena di IACPA itu ada perundingan, ada chapter yang membahas mengenai barang, perdagangan barang, kemudian perdagangan jasa, kemudian investasi, bahkan ada chapter tersendiri mengenai economic cooperation. Oke. Yang berarti karena sifatnya partnership, jadi ini lebih pada kedua negara itu ingin saling memberikan keuntungan gitu ya. Artinya bukan hanya perspektifnya Indonesia saja yang untung atau Australia saja yang untung, tapi ini partnership. Itu sebabnya ada chapter mengenai economic cooperation. Bahkan ada diatur mengenai technical assistance juga dalam IACPA ini gitu. Nah, kemudian bukan hanya itu, jadi IACPA itu sebagai umbrella act-nya mengenai yang tadi saya sudah sebut, ada perdagangan barang, perdagangan jasa, kemudian ada investasi gitu ya. Tapi ada juga side letter dan juga MOU yang merujuk pada IACPA ini. Jadi ada mengenai working holiday visa kemudian diatur gitu ya. Kemudian mengenai vocational education training gitu juga diatur di IACPA. Kemudian juga ada nota kesepahaman atau MOU mengenai workplace based training dan juga skill development exchange gitu. Jadi betapa kita bisa melihat agreement ini merupakan agreement yang memang sifatnya komprehensif karena semua aspek itu dibahas dan semua aspek ini diatur dalam
IACPA gitu. Kemudian yang kedua, saya kemarin juga mungkin saat ini saya juga pengen memberikan highlight juga. Kemarin ada yang mengatakan apa sih untungnya gitu ya? Sebenarnya ini IACPA tuh yang diuntungkan siapa? Indonesia atau Australia gitu. Ya mungkin kita harus juga melihat bahwa IACPA itu bukan soal untung atau rugi saja gitu ya. Artinya karena ini sifatnya partnership gitu. Artinya para negosiator dari kedua negara gitu ya, baik dari Indonesia maupun Australia sudah memikirkan bagaimana caranya negara yang bertetangga ini gitu ya mendapatkan keuntungan yang selama ini belum terelaborasi dengan baik gitu. Karena bisa dilihat bahwa sebelum IACPA masing-masing negara ini tidak menempatkan, contohnya Indonesia tidak menempatkan Australia sebagai negara yang the main trading partner gitu ya, bahkan tidak masuk dalam 10 besarnya Indonesia gitu. Jadi kalau Indonesia mau ekspor tuh Australia tuh masih ada di peringkatnya 13 atau 15 gitu, naik turun. Begitupun Australia gitu. Belum juga menempatkan Indonesia sebagai the main trading partner gitu. Yang the main trading partnernya masih China, masih kemudian Amerika Serikat gitu ya. Nah, dengan IACPA ini diharapkan kedua negara ini bisa mendekatkan diri gitu ya. Kalau orang pacaran tuh didekatkan lagi deh, toh posisinya deket gitu ya. Biaya logistik sebenarnya kan akan jauh lebih murah daripada kita. Betul, lebih efisien gitu. Nah, kalau dari perspektif orang yang mungkin berpandangan agak cenderung proteksionis gitu, apa sih untungnya liberalisasi gitu kan? Nah, kita sebenarnya dengan Australia itu sudah jauh punya FTA gitu dengan Malaysia, dengan China, dengan Thailand gitu. Artinya ini adalah negara-negara yang letaknya di Asia Tenggara yang satu lokasi dengan kita, yang tentunya kompetitor kita gitu kan. Nah, kalau kita pengen mendapatkan keuntungan lebih besar atau manfaat lebih besar, ya tentu kita harus punya mekanisme partnership agreement gitu dengan Australia. Tanpa itu kita tidak bisa mendapatkan preferensial dari Australia gitu kan. Nah, itu sebabnya alasan yang mendasar kenapa para negosiator IACPA itu mulai menjajaki ketika hampir 1 dekade yang lalu dengan Australia. Begitu, Bu. Kalau untuk barang dan jasa atau mungkin juga aspek lain dari dua negara ini, apa yang menjadi highlight ya, Bu? Maksudnya produk andalan dari barang dan jasa ini dari kedua belah pihak, Bu? Ya, kalau dari untuk barang dulu, Bu ya. Untuk barang dulu sebenarnya Indonesia itu, jadi gini, IACPA itu selain kita ngomong perdagangan barang, ada yang namanya konsep economic powerhouse. Ya, economic powerhouse. Jadi bagaimana kedua negara ini bisa saling mendapatkan mendapatkan keuntungan gitu. Contohnya nih, misalnya Australia itu kan kita banyak impor barang-barang dari Australia itu bentuknya raw material sebenarnya. Itu adalah produk-produk yang dibutuhkan oleh industri domestik kita untuk membuat produk jadi gitu ya. Jadi barang bahan bakunya itu dari Australia, kemudian diolah di Indonesia, kemudian diekspor kembali bukan hanya ke Australia, tapi juga ke banyak negara lain gitu. Nah, itu yang disebut dengan economic powerhouse. Jadi masing-masing negara ini mempunyai kerjasama yang memang membutuhkan satu sama lain yang bisa mengembangkan ekonomi di negaranya masing-masing. Nah, itu. Nah, produk-produk apa saja yang menjadi highlight atau penting bagi kedua negara? Sebenarnya kalau Indonesia itu kita ada produk kayu gitu ya, itu salah satu andalan dari Indonesia ke Australia. Kemudian juga dalam IACPA itu yang cukup menjadi highlight lagi adalah produk otomotif sebenarnya. Jadi mobil listrik gitu, dan juga komponen otomotif, komponen elektronik. Karena di Australia itu tidak ada lagi pabrik kan, mungkin Bu Amalia sudah tahu Australia itu sekarang udah nggak ada lagi pabrik otomotif, bahkan Holden aja yang brandnya Australia udah nggak ada, udah tidak betul, udah tutup lagi, gitu. Toyota aja sudah tidak ada kan di Australia. Nah, itu yang juga dibidik oleh pemerintah Indonesia supaya ada investasinya di Indonesia, kemudian bisa diekspor dalam produk-produk yang sudah ada added value-nya. Makanan, minuman juga, kemudian perikanan juga gitu ya. Karena gini, khusus yang untuk sektor perikanan Australia itu 60%, hampir 70% itu dia impor untuk kebutuhan domestiknya, karena perikanan mereka nggak mencukupi gitu ya. Nah,
apa yang kalau dari data statistik, apa yang kemudian diimpor oleh Australia itu rata-rata adalah produk perikanan yang sudah dalam bentuk file atau sudah dalam proses food. Itu berarti kita unggul gitu ya. Artinya karena sudah ada nilai tambahnya ya Bu ya. Sudah ada nilai tambah di Indonesia gitu. Karena apa, di Australia itu labor expense-nya mahal. Mahal, betul. Kalau saya ngobrol dengan importer di sini atau dengan pebisnis di sini, kalau bikin produk di Australia itu 40% loh buat labor expense aja. Jadi kompetitif barangnya. Maka mereka untuk barang-barang tur atau juga proses food atau yang membutuhkan tenaga manusia gitu, dia lebih sukanya impor. Nah, makanya dengan IACPA ini kita punya keunggulan gitu ya untuk mengekspor produk-produk yang sifatnya bukan lagi komoditi gitu ya, komoditi yang belum diolah gitu, tapi komoditi yang sudah diolah. Itu terkait dengan investasi tentunya gitu. Karena di IACPA juga diatur mengenai investasi, artinya dengan adanya FDI di Indonesia, foreign direct investment di Indonesia, kemudian tenaga kerja juga kita punya lebih banyak gitu ya. Nah, yang diekspor adalah produk-produk yang sudah punya nilai tambah atau sudah ada added value. Gitu Bu. Jadi fertilizer juga merupakan salah satu produk yang di-highlight gitu oleh di IACPA ini, yang merupakan salah satu keunggulan Indonesia. Gitu. Kalau dari Australia, ya. Kalau dari Australia, iya, dari Australia seperti saya tadi sudah sebut, sebenarnya raw material gitu yang mereka ekspor ke Indonesia itu live cattle, kemudian beef gitu ya, beef, kemudian wheat, dan juga cereal gitu, dan dairy product gitu. Nah, itu sebenarnya dibutuhkan oleh industri kita gitu, dan juga untuk ketahanan pangan nasional ya. Artinya kan kita mengimpor daging gitu ya, memang karena suplai domestik kita tidak mencukupi. Kalau kita nggak impor kan nanti harga dagingnya melonjak tinggi gitu ya. Artinya pemerintah kan juga punya concern untuk stabilisasi harga di tingkat domestik gitu. Ya. Terima kasih banyak penjelasannya Bu. Ini karena saya berkecimpung di dunia akademik ya Bu ya. Saya jadi tertarik karena ada juga klausul yang memang menitik beratkan ke sumber daya manusia ya Bu ya. Dan cukup banyak di situ ya. Itu tadi tentang pendidikan vokasional, juga tadi untuk working holiday visa itu tadi ya Bu ya. Ini kan juga jadi masalah tenaga kerja migran lah, seperti itu juga kemudian dimasukkan ke dalam skema kerjasama ini ya Bu ya. Kalau nggak salah kan juga ada diatur juga tentang higher education ya Bu ya, tentang bagaimana Australia kemudian dua negara lah sebetulnya bisa melakukan investasi untuk perguruan tinggi ya Bu ya, higher education ini di Indonesia. Iya betul. Iya betul Bu Amalia, betul sekali. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong IACPA itu untuk siapa sih gitu, sebenarnya untuk bukan hanya untuk pebisnis, tapi juga sebenarnya dia juga untuk tenaga kerja dan juga konsumen gitu ya. Nah, kalau di sektor jasa memang pendidikan itu menjadi highlight juga buat Indonesia, karena Australia itu kan dia unggul gitu ya untuk pendidikan. Makanya ada dibuka peluang di sektor investasi pendidikan di Indonesia. Gitu. Betul, dan juga ada kerjasama yang tadi saya bilang vocational education training dengan TAFE gitu di sini. Nah, itu ya sedang dibahas juga dalam bentuk side letter dan MOU. Gitu. Jadi bagaimana kemudian tenaga kerja Indonesia itu skill-nya itu diakui, direcognize oleh Australia gitu kan. Kan kalau di Australia itu kan semua tersertifikasi Bu ya. Artinya kita punya skill jadi accountant ya, accountant-nya itu harus harus tersertifikasi dulu. Nah, itu yang sedang dibahas oleh kedua negara. Jadi bagaimana orang Indonesia yang skillnya sudah ada itu menjadi diakui. Itu pun karena kan kalau skillnya belum tersertifikasi kan bayarannya jauh lebih rendah gitu ya, bahkan tidak bisa masuk juga pasar jasa Australia. Iya, dan juga tadi yang Ibu jelaskan tentang bagaimana kerjasama ini berusaha untuk mengoptimalisasi added value ya Bu ya. Masing-masing negara kemudian mendapatkan nilai tambah dari barang dan jasa yang kemudian dihasilkan. Jadi tidak semata-mata misalnya mengekspor atau mengimpor raw material Bu ya. Karena ini kan kayaknya cukup penting, karena ini salah satu kritik yang sering ditujukan kepada free trade ya Bu ya. Sebetulnya siapa yang diuntungkan, karena di saat ada satu pihak yang sebetulnya tidak terlalu untung gitu kan dari perjanjian ini, dan itu yang menjadi pembenaran pihak-pihak yang mendukung kembalinya proteksionisme
proteksionisme ya Bu ya. Dan ini saya pikir memang sebuah angin segar lah di tengah kecenderungan dibangkitannya kembali ya Bu ya, sentimen-sentimen proteksionisme ini di dunia. Betul. Oke, ya. Oke Bu, nah ini sehubungan dengan institusi di mana Bu Ayu bekerja ya, ITPC ini kan di bawah Kementerian Perdagangan ya Bu ya. Jadi semacam badan promosi perdagangan di luar negeri gitu ya. Dan Sydney pasti kan hanya salah satunya saja Bu ya, tapi negara-negara lain juga ada. Oke. Dan tentunya ini bekerja sama juga dengan pihak kedutaan ya Bu ya dalam melaksanakan program-programnya. Oke, iya. Betul. Nah, apa sih Bu langkah-langkah yang telah disiapkan oleh pemerintah RI Bu? Khususnya dalam hal ini Kementerian Perdagangan untuk peningkatan ekspor dan juga mungkin untuk jasa juga ya Bu ya, dan investasi, kesiapan para eksportir Indonesia juga untuk mengoptimalisasi IACPA ini Bu, terutama dikaitkan Ibu tadi juga menyebutkan bahwa angka perdagangan Indonesia ke kawasan Pasifik termasuk juga Australia itu kan masih rendah Bu. Ya, terima kasih Bu Amalia. Iya betul. Jadi kalau ditanya ITPC itu apa sih? Ya betul Bu. Tadi ITPC itu lembaga promosi lah gitu ya di bawah Kementerian Perdagangan yang ada di beberapa negara, sebenarnya bukan hanya di Australia saja gitu. Tentunya memang kita bekerja sama pasti dengan KJRI dengan KBRI gitu ya gitu. Artinya kami di bawah koordinasi KJRI dan KBRI dalam melakukan fungsi kami sebagai melakukan promosi perdagangan gitu. Jadi kita ini tim ekonominya di Sydney itu kompak Bu. Jadi karena kebetulan ada AIPC juga perwakilan BKPM di Australia gitu, ada AIPC, kemudian dengan KJRI Sydney juga dengan KBRI, kemudian kita juga ada ATDAQ Bu, ada atas perdagangan sebenarnya di KBRI Canberra gitu. Itu yang full tim nih Bu ya. Betul full tim gitu. Ya. Nah, untuk langkah-langkah apa yang sedang dilakukan pemerintah untuk melakukan optimalisasi pemanfaatan IACPA, sebenarnya yang pertama itu sudah diterbitkannya Permendak mengenai surat keterangan asal. Nah, ini sebenarnya penting Bu gitu ya. Jadi per tanggal kemarin 5 Juli ya, jadi melalui Permendak 63 tahun 2020 itu sudah diterbitkan mengenai ketentuan asal barang Indonesia. Karena ini merupakan salah satu syarat untuk pebisnis gitu ya, pengusaha yang mau menggunakan IACPA dan mendapatkan preferensi tarif gitu. Jadi ini adalah akte kelahirannya nih Bu. Kalau manusia tuh kita perlu paspor. Nah kalau barang gitu ya untuk diekspor itu perlu SKA ini. Nah ini sudah diterbitkan. Nah kita Kementerian Perdagangan khususnya itu sedang melakukan sosialisasi secara masif kepada pebisnis agar segera bikin ini gitu. Artinya karena tanpa SKA nanti tidak mendapatkan preferensi tarif gitu. Padahal Australia itu sudah membebaskan biaya masuk terhadap seluruh produk Indonesia yang jumlahnya 6.474 pos tarif itu menjadi 0% gitu ya. Nah, tanpa SKA ini kan jadi nggak bisa gitu, karena ini mana akte kelahirannya, mana buktinya bahwa barang kamu tuh asal Indonesia gitu. Nah, kemudian itu yang pertama, kemudian yang kedua itu sebenarnya sekarang seluruh kementerian, saya pikir ya khususnya Kementerian Perdagangan, kemudian Kementerian UKM juga sudah melakukan pemberdayaan secara domestik, dan juga Kementerian Luar Negeri kan dengan program diplomasi ekonominya, artinya semua sudah melakukan sinergi untuk bagaimana caranya meningkatkan daya saing produk Indonesia dan bisa memanfaatkan skema-skema kerjasama seperti IACPA ini agar lebih produknya lebih kompetitif di negara tujuan gitu. Kalau di Kementerian Perdagangan itu ada yang namanya coaching program Bu. Coaching program untuk UKM itu yang melakukan pembinaan itu Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia gitu. Jadi UKM itu ataupun pebisnis itu bisa langsung daftar ikut kelasnya gitu, untuk ikut kelas untuk coaching. Itu diajarkan bagaimana cara ekspor, bagaimana cara menghitung logistik gitu, bagaimana cara menghitung FOB, CIF gitu ya, yang Incoterms itu ya dalam perdagangan internasional. Kemudian juga kemudian dilakukan perkenalan dengan buyer dengan melalui link-linknya yang dimiliki oleh ITPC ataupun ATDAQ di negara akreditasi gitu Bu. Nah ini Bu soal
masuknya barang dan jasa ke Indonesia ya Bu ya. Tentunya kan itu tadi untuk bisa mendapatkan fasilitas preferential tarif itu Ya. Biasanya kan ada syarat-syaratnya Bu ya. Nah ini mungkin saya perlu konfirmasi sama Ibu Ayu apakah kemudian syarat-syarat itu juga diterapkan gitu di skema IASIPA ini. Maksudnya biasanya kan pasti tiap produk itu beda-beda sih Bu ya. Produk hutanan itu tadi kayu atau mungkin perikanan gitu dan produk-produk lain. Tapi ada nggak sih Bu yang memang disyaratkan misalnya nih harus melalui proses sertifikasi lingkungan gitu ya. Karena kan biasanya negara-negara Eropa termasuk juga ya tentunya ya Amerika dan Australia juga sih itu kan agak concern ya terhadap masalah-masalah pengolahan produk yang harus berbasiskan pada sustainability misalnya lingkungan atau misalnya karena tadi Ibu jelaskan produk raw itu kemudian diolah dulu gitu kan di negara masing-masing ya di sini misalnya di Indonesia kan diolah dulu gitu dan itu kan dilakukan misalnya di pabrik gitu ya Bu ya. Nah apakah misalnya Australia menyaratkan tidak boleh ada pekerja anak gitu loh Bu ya, kemudian situasi kerjanya harus berdasarkan hak asasi manusia dan lain-lain. Ada nggak Bu poin-poin seperti itu di IASIPA ini? Iya betul Bu. Sebenarnya kalau untuk perdagangan barang gitu tidak spesifik diatur gitu ya. Artinya di ACPA itu kan dia pengatur yang untuk barang ya Bu, chapter barang yang trade in goods ataupun trade in services itu lebih diatur pada bagaimana caranya produk itu mendapatkan preferensi. Jadi kalau di trade in goods-nya mengeliminasi semua biaya masuk. Tetapi memang tetap berlaku di kedua negara, baik di Indonesia maupun di Australia itu tetap berlaku ketentuan-ketentuan yang melekat pada barang tersebut, khususnya mengenai standar yang terkait dengan keamanan, lingkungan hidup dan juga security. Jadi K3LM gitu ya, kesehatan, keamanan dan juga lingkungan hidup. Nah itu tetap berlaku. Itu tetap berlaku di kedua negara. Artinya misalnya contoh nih kayak kayu Bu, kayu dari Indonesia. Kalau mau diekspor ke Australia itu kan kita tuh secara domestik itu sudah ada yang namanya surat verifikasi legalitas kayu SVLK. Betul. Nah itu kita tuh juga beruntung gitu kan, kita tuh juga bangga juga bahwa SPLK Indonesia tuh diakui loh di Australia gitu. Jadi sepanjang eksportir itu sudah punya SPLK gitu ya, untuk produk-produk tertentu lah, kayunya kan sepertinya ada ketentuannya ya kayu mana yang kemudian membutuhkan SPLK, mana yang tidak, itu ekspor ke Australia itu sudah otomatis aja masuk, artinya tidak ada lagi standar lain yang diterapkan oleh Australia gitu. Itu sebenarnya sudah bagus gitu. Artinya kan memudahkan gitu ya. Kemudian kalau untuk produk-produk makanan ataupun perikanan gitu ya, itu memang di Australia itu dia menerapkan harus adanya manufacturer declaration. Jadi betul. Jadi artinya produk yang masuk ke Australia itu harus dijabarkan mengenai bagaimana makanan itu ingredientsnya apa, didapatnya dari mana, cara pengolahannya bagaimana, dengan alat apa. Gitu. Jadi dijabarkan dalam manufacturer declaration, artinya eksportir itu harus melengkapi dokumen itu dan kemudian kalaupun tidak dalam bahasa Inggris harus dilegalisasi di kedutaan besar Australia di Indonesia gitu. Itu sebenarnya untuk mungkin ya, artinya dari Australia itu konsumennya atau pemerintahnya concern dengan ingredient yang digunakan, cara penangkapannya bagaimana gitu, cara pembuatannya bagaimana, karena terkait dengan lingkungan hidup dan juga kesehatan gitu ya, perlindungan konsumen ya, gitu. Nah Indonesia juga saya pikir sama, kita kan juga ada Badan POM, kemudian ada halal certificate bahkan dari BPJPH sekarang gitu. Nah itu tetap berlaku ya Bu ya. Ya terutama itu tadi kalau Australia kan banyak mengekspor produk meat ya Bu ya, daging, dan mungkin di sini akan terkait juga dengan proses sertifikasi halal itu ya Bu ya. Betul. Oke Bu, nah berikutnya nih tadi kita sudah berbincang di awal bahwa ya IASEPA ini menjadi angin segar gitu ya di tengah krisis pandemi COVID-19 ini yang tentunya berakibat juga ke sektor ekonomi ya dan kerjasama bilateral ataupun multilateral di dunia. Nah, apakah dampaknya ditimbulkan COVID-19 ini bagi implementasi IASEPA Bu? Atau mungkin justru nih Bu ya, karena kan situasi global kan kemudian berubah nih gitu ya. Ya salah satunya misalnya kemudian yang terkini nih Australia ada
friksi lagi nih dengan Cina ya Bu ya. Setelah sebelumnya ada ya hubungannya kan kadang dekat, kadang jauh ya. Kemarin ini kan karena ada masalah cyber security misalnya gitu ya. Yang kadang kan itu kemudian berimbas ke hal-hal lainnya gitu loh. Nah, perubahan geopolitik ini dan juga tentunya situasi krisis yang diakibatkan oleh pandemi COVID ini, bagaimana efeknya terhadap IASEPA ini Bu? Apakah ini memberikan challenge yang lebih atau justru Ibu justru melihat peluang di sini gitu Bu, dari perubahan konstelasi global yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 ini Bu? Iya, ya sebenarnya ini ada dua sisi mata uang nih Bu. Iya. Ada challenge-nya, ada opportunity-nya juga. Iya. Challenge-nya karena ekonomi semua lagi turun gitu ya. Betul. Artinya kan konsumsi juga mengalami penurunan ya di kedua negara gitu ya, baik di Australia maupun di Indonesia. Itu challenge-nya, artinya bagaimana dengan kondisi ekonomi yang sedang mengalami penurunan ini IASEPA tetap maksimal gitu. Tapi ada peluang gitu Bu. Peluangnya adalah seperti Ibu tadi udah bilang, Australia ini kan sedang mengalami friksi gitu ya dengan negara main trading partnernya malah. Iya, jadi betul. Cina Salah itu merupakan mitra dagang terbesar ya Bu ya. Betul, terbesar Bu. Jadi kalau lihat di data itu Australia itu nomor 1 loh. Cina itu merupakan number 1 trading partnernya Australia gitu. Jadi Australia itu kalau ekspor tuh nomor 1-nya ke Cina dulu gitu. Nah, dengan friksi ini artinya banyak peluang yang bisa dimanfaatkan oleh kita. Artinya sumber impornya Australia yang semula didapatkan dari Cina itu sebenarnya bisa kita sedikit demi sedikit kita ambil alih gitu. Artinya apalagi sekarang kan Australia itu sudah diterapkan hampir 80% tarif barley-nya ke Cina itu. Jadi barley yang diekspor oleh Australia ke China itu dikenakan biaya masuk 80% tinggi sekali gitu. Ya. Jadi dia masuk anti dumping dan countervailing duty sebenarnya. Tapi itu diterapkan baru-baru sekitar 1,5 bulan yang lalu lah gitu ya. Nah, artinya ini kan Australia itu agak terpukul dan juga tersinggung sebenarnya gitu kan dengan adanya ini. Nah, itu betul. Jadi dari friksi ini kita bisa ambil peluang. Artinya yang tadinya memang sudah impor oleh Australia dari China bisa kita ambil alih. Kami sudah melakukan penelitian gitu ya Bu. Kita lihat beberapa produk yang memang selama ini diimpor oleh Australia itu dari China itu seperti kayak kayu juga banyak, kemudian aparel ya, garment gitu, garment, kemudian footwear, kemudian juga plastik ya, plastik, kemudian karton. Nah, itu banyak sekali tuh diimpor oleh Australia dari China yang itu sebenarnya kita punya kapasitas untuk memproduksi itu. Jadi kita melihat gabungan antara yang selama ini diimpor oleh Australia itu apa dari China, kemudian irisannya dengan produk-produk yang selama ini Indonesia itu kuat gitu. Nah, ada beberapa produk yang tadi saya sebutkan itu yang sangat berpeluang untuk menggantikan posisi China ke Australia gitu. Karena dari beberapa inquiry yang masuk ke kami juga Bu, banyak perusahaan yang sudah mengalihkan Bu. Dia tadinya impor dari Cina nih. Sekarang dia mau nyari dia dari Indonesia aja, toh biaya masuknya udah 0 gitu kan. Artinya kan betul, kan jadi jauh lebih murah gitu. Gitu Bu. Itu peluang dari sisi trading goods-nya. Iya, dan ini tentunya mudah-mudahan bisa dimanfaatkan secara optimal oleh rekan-rekan saudara-saudara kita pengusaha di Indonesia ya Bu ya. Tentunya dengan koordinasi dengan instansi terkait di Indonesia untuk bisa mengoptimalkan peluang baru ini, walaupun ya secara umum kelihatannya memang gloomy ya Bu ya, forecast ekonomi ke depan, tapi tetap ada peluang-peluang yang bisa kita manfaatkan secara optimal di tengah krisis ini. Begitu ya Bu ya. Terima kasih Ibu Ayu Siti Mariam atas waktunya, atas bincang-bincangnya, pencerahan Ibu tentang IASEPA ini. Saya yakin ini akan bermanfaat bagi pendengar podcast saya Bu, karena banyak juga di antara pendengar podcast saya ini yang berasal dari kalangan akademisi, juga mahasiswa yang tentunya akan banyak mendapat pengetahuan tentang IASEPA ini. Karena model kerjasama ekonomi komprehensif ini kan juga telah dilakukan Indonesia misalnya dengan Uni Eropa ya Bu ya, sehingga trennya mungkin akan seperti ini, dan ini mudah-mudahan saja bisa mengoptimalkan potensi kerjasama perdagangan bilateral ataupun ya kalau dengan Uni Eropa dengan beberapa negara ya Bu ya secara lebih optimal lagi. Dan
membawa kesejahteraan bagi kedua pihak lah, seperti itu ya Bu ya. Iya Bu, Oke, betul. ya Ya. terima kasih sekali lagi dan semoga sukses dalam Terima kasih menjalankan Bu aktivitas Amalia. Ibu. Ya, Salam untuk teman-teman di ya. sana di ITPC Sydney dan semoga sukses untuk menjalankan apa namanya program-program yang akan dibawa oleh IASEPA ini dan juga untuk program-program dari Kementerian Perdagangan lainnya Bu. Terima kasih. Ya. Wassalamualaikum Terima kasih Bu warahmatullahi Amalia. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Demikian tadi perbincangan saya dengan Ibu Ayu Siti Mariam dari ITPC atau Indonesian Trade Promotion Sydney seputar pemberlakuan Indonesia-Australia Comprehensive Economic Trade Agreement atau IASEPA. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk mendapatkan update tentang episode dan menarik lainnya.